Perkenalkan, nama saya Nadine Salsabila Naura Marhaini. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Semarang. Pada saat ini, saya sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau biasa dikenal sebagai KKN. Dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 yang terjadi di banyak negara dan salah satunya adalah Indonesia, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro menghendaki agar mahasiswa yang mengambil KKN pada periode tahun 2020 untuk melakukan kegiatan KKN di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Untuk itu, saya juga akan melakukan kegiatan KKN saya di lingkungan tempat tinggal saya, yakni di lingkungan RT 03 RW 14 Perumahan Bumi Jaya Indah, Kelurahan Ciseure, Purwakarta. Kegiatan KKN yang akan saya lakukan berlangsung selama 42 hari, terhitung dari tanggal 5 Juli hingga 15 Agustus 2020. Selama KKN berlangsung, terdapat 2 program yang akan saya jalankan. Program pertama adalah sosialisasi terkait tindak pencegahan penculikan yang berhubungan dengan human trafficking atau perdagangan manusia dan human exploitation atau eksploitasi manusia. Dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, tidak sedikit warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini memengaruhi sektor perekonomian di Indonesia. Dikarenakan banyak warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaannya selama pandemi COVID-19 terjadi, banyak warga negara Indonesia yang juga mencari jalan pintas dengan melakukan kejahatan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan adalah tindakan penculikan. Diketahui dari data yang didapatkan melalui Badan Statistik Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi kelima terbesar di mana banyak terjadi tindak penculikan per tahun 2015. Ketika seorang individu atau sekelompok individu melakukan penculikan, terdapat 2 kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah penculik tersebut meminta tebusan atau penculik tersebut memperdagangkan korban penculikan tersebut atau melakukan eksploitasi kepada korban penculikan tersebut. Dilansir dari data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang masih terdapat tindak human trafficking dan human exploitation. Dengan adanya permasalahan ini, maka saya akan melakukan sosialisasi kepada warga setempat untuk melakukan tindak pencegahan terkait tindak penculikan yang berhubungan dengan human exploitation dan human trafficking. Hal ini nantinya akan disosialisasikan kepada ibu-ibu pengajian setempat agar mengetahui bagaimana tindak pencegahan dan tindak penanganan untuk mencegah adanya tindak kejahatan terjadi di lingkungan setempat pada masa yang akan datang. Program yang kedua yang akan saya jalankan selama masa KKN adalah program yang saya beri nama dengan program Sayang Bumi. Program Sayang Bumi merupakan salah satu program yang berbasis climate action. Perubahan iklim merupakan fokus dari dunia internasional. Hal ini dibuktikan dari adanya program nomor 13 yang tercantum dalam SDGs yang dicanangkan oleh PBB yang berbasis climate action. Banyak hal yang menjadi faktor dari adanya perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon. Salah 2 di antaranya adalah keberadaan sampah plastik dan sampah makanan. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar kedua setelah Tiongkok dalam negara penghasil sampah plastik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sampah plastik yang dihasilkan oleh Indonesia sebanyak 64 juta ton setiap tahunnya. Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia setelah Saudi Arabia, yang mana Indonesia menghasilkan sampah makanan sebanyak 1,3 juta ton setiap tahunnya. Dengan adanya permasalahan ini, saya bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk sama-sama mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga akan mengajak warga setempat untuk mengurangi keberadaan sampah makanan dengan mengolah sampah makanan menjadi pupuk kompos. Pengaplikasian dari 2 program kerja KKN tersebut nantinya juga akan disertakan di video ini. Untuk itu, jangan pergi kemana-mana ya, tetap tonton terus sampai akhir. Itu dari orang-orang yang secara pendidikannya rendah, biasanya itu rumah tangga, membantu rumah tangga. Tapi kalau misalkan ada yang lebih istilahnya itu dengan kata lain, si suppliernya itu melihat, dan itu ada yang nakal juga, maksudnya si penyalurnya itu, sehingga pada saat menyalurkannya itu bukan menjadi pembantu rumah tangga, gastronom rumah tangga, malah ke klub-klub restoran malam atau tempat pijat gitu.
indeks rata-rata grafiknya itu orang yang di apa namanya biasa dipekerjakan itu dari umur berapa hingga berapa ya Pak? Umur ada yang remaja, ada yang di bawah umur juga pernah. Cuma rata-rata di bawah 35-an. Apakah itu terbatas cuma anak-anak dan perempuan atau laki-laki juga ada yang pernah dipekerjakan? Laki-laki nyaris tidak ada. Di Purwakarta. Purwakarta kebanyakan perempuan. Iya. Orang ini iya, orang ini bule. Dia ini lagi sering muncul di beritaan Indonesia sekitar 1 sampai 1,5 bulan yang lalu. Ya, dia adalah bule, umurnya 65 tahun, warga negara Prancis, namanya adalah Bapak Franco Camille Abello. Dia ini tadinya sih ke Indonesia ini tujuannya mau wisata, ibu-ibu mau pelancong. Kok malah ditangkap. Ditangkapnya karena melakukan pelecehan kepada 305 anak Indonesia. Perlu diketahui ibu-ibu, Bapak Franco Camille Abello ini sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2015. Baru ditangkap di tahun 2020. Berarti dia sudah tinggal di Indonesia 5 tahun ya ibu-ibu ya. 5 tahun 305 anak yang dilecehkan. Kalau misalkan kita bagi 5 berarti per tahunnya itu dia sudah melakukan pelecehan kepada 60 anak. 60 anak Indonesia. Per bulannya berarti ada 5 anak yang jadi korban. Ya. Nah, dia ini kan bule, lalu orang udah tua juga, kok bisa sih dapat korbannya orang Indonesia? Itu caranya gimana? Ternyata ada yang menjadi penyalur ibu-ibu. Maaf banget bahasanya masih karinya ya ibu. Nah, penyalurnya ini adalah orang Indonesia, orang Bogor, masih muda juga gitu, muslimah juga gitu. Nah, betul kata Ibu Ufi tadi, yang jadi pelaku ini bisa siapa saja, bisa orang-orang, bisa tetangga kita, bisa orang yang tidak dikenal. Makanya kita harus mengetahui kejahatan ini seperti apa. Nah, tadi kok dibilangnya mau melakukan. Sekarang ini bumi jadi tidak ramah. Jadi kalau misalkan kita rasakan beda dari beberapa sekitar 10 tahun yang lalu, sekarang ini jadi semakin panas. Terus hujan juga kadang nggak nentu, perubahan cuacanya juga jadi nggak kurang teratur. Nah, sebenarnya fenomena seperti itu adalah salah satu alarm dari bumi untuk kita kalau misalkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kalau misalkan secara teori saya yakin ya Bapak Ibu sekalian udah paham betul macam-macam dari kerusakan lingkungan itu seperti apa, faktor-faktor penyebabnya apa saja, lalu tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan itu seperti apa. Nah, tapi dari saya pribadi juga kadang bingung, meskipun udah ngerti teorinya apa gitu yang harus kita lakuin itu, tapi kadang bingung harus mulai dari mana, mulainya gimana, terus harus ngapain itu kadang bingung. Nah, kalau misalkan yang saya lihat dari Aula 3 ini, alhamdulillah ya sudah ada salah satu tindakan yang sebenarnya bagus untuk dilakukan tapi kelihatannya kecil. Kayak itu pengumpulan sampah botol bekas yang dari plastik dikumpulin terus nanti dijual kembali. Nah, itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Karena kan kita kadang kalau misalkan memilah antara sampah makanan mau masak atau yang sisa-sisa dan sampah plastik sangat jauh perbedaannya, bisa sangat dikurangi sekali. Jadi dari itu saya berpikir gimana caranya supaya sampah yang dibuang itu bisa sangat sedikit. Sebenarnya bukan hanya cara-cara untuk mengolah sampah makanan itu bukan hanya dijadikan kompos, yang paling mudah mungkin ditimbun ya, karena kan kalau ditimbun itu harus mempunyai lahan yang sangat luas, tapi kan lama-lama akan penuh juga. Salah satu cara yang paling simpel itu dilakukan pembuatan pupuk dari sampah makanan. Sebenarnya cara-caranya banyak sekali metodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Reni Rahayu, saya tinggal di Perum Bumi Jaya Indah RW 14 Kelurahan Cisere. Di sini saya sebagai bidan di lingkungan RW 14 dan kemarin menjadi salah satu narasumber dalam acara sosialisasi yang disampaikan oleh Mbak Nadine terkait program KKN-nya. Menurut saya, program KKN yang Mbak Nadine sampaikan itu sangat bagus dan banyak sekali manfaatnya. Di antaranya mengajak para orang tua untuk lebih waspada dan hati-hati terhadap pendampingan dan pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga diharapkan ini akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus pada anak, contohnya penculikan dan lain-lain. Saran saya, semoga program ini bisa berlanjut ke depannya, tidak hanya sampai di sini, agar akan lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari program ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni, saya adalah salah satu warga yang kemarin hadir dalam acara sosialisasi program KKN dari Mbak Nadine yang bertemakan program Sayang Bumi. Alhamdulillah beberapa program yang disampaikan bisa memotivasi kami sebagai warga untuk mulai berkontribusi untuk menyelamatkan bumi, dan program tersebut disampaikan dengan cara yang sederhana, mudah dimengerti. Kemudian langsung diberikan contoh-contoh untuk pembuatan pupuk, kemudian cara-cara memilih dan memilah sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Jadi kami tahu dengan benar bagaimana cara memilah sampah, bagaimana cara kami untuk mulai peduli dengan lingkungan, meskipun dengan cara yang sangat sederhana, dengan hal-hal kecil, tapi supaya bisa menjadi perhatian bagi kami. Harapan kami mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nadine ini menjadi program yang berkelanjutan bagi kami sebagai warga. Kemudian meskipun dalam skala kecil bisa kita coba, nanti bisa kita teruskan ke lingkungan yang lebih besar lagi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program KKN Mbak Nadine ini bisa terwujud. Jadi terima kasih, dengan adanya program KKN ini bisa memotivasi warga. Kemudian harapan kami ke Undip selaku universitas, mudah-mudahan program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh warga dan memberikan dampak yang luas itu menjadi program-program menjadi prioritas bagi Undip untuk diberikan tindak lanjut yang lebih baik lagi dari semua aspek. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua penjelasan kegiatan KKN yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu. Dan semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai referensi kegiatan pengabdian selanjutnya. Saya Nadine, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Bye!